Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga di pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan usia kepada kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena Allah, hari ini saya ingin berbagi tentang satu keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien lansia selama 15 tahun terakhir, sering buang air kecil di malam hari. Saya teringat salah satu pasien saya, Pak Umar, usia 67 tahun. Setiap malam beliau harus bangun 3 hingga 4 kali hanya untuk ke kamar mandi. Akibatnya tidur jadi tak nyenyak. Pagi harinya tubuh lemas, mudah marah, dan bahkan sulit fokus saat salat subuh. Awalnya beliau mengira ini wajar karena usia. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ini adalah gejala dari kondisi medis yang disebut nokturia, yakni gangguan tidur karena sering kencing malam. Hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang apa itu nokturia, penyebabnya, siapa yang berisiko, dan bagaimana cara mencegahnya agar Bapak dan Ibu bisa kembali tidur, nyenyak, bangun segar, dan menjalani hari dengan semangat. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nokturia adalah kondisi di mana seseorang sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Ini bukan hanya sekadar frekuensi kencing yang meningkat, tetapi lebih kepada gangguan pada kualitas tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat terbaik bagi tubuh, khususnya di usia lanjut. Secara alami, tubuh kita memiliki mekanisme untuk mengurangi produksi urin saat tidur malam. Hal ini agar kita bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Namun, ketika mekanisme ini terganggu baik karena masalah kesehatan atau kebiasaan tertentu, maka produksi urin bisa tetap tinggi di malam hari. Akibatnya, kita terpaksa bangun beberapa kali hanya untuk ke kamar mandi. Nokturia dikatakan ringan jika terjadi 1 kali per malam, namun dianggap mengganggu apabila seseorang bangun 2 kali atau lebih. Tidur menjadi tidak berkualitas, tubuh terasa lemas keesokan harinya, dan aktivitas harian pun terganggu. Ingat, Bapak dan Ibu, nokturia bukanlah proses alami dari penuaan. Ini adalah gejala dari kondisi yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, setelah kita memahami apa itu nokturia kini, saatnya kita mengenal penyebab-penyebab yang mendasarinya. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mencari solusi yang tepat dan tidak hanya mengandalkan anggapan bahwa ini biasa karena usia. Secara umum, penyebab nokturia terbagi menjadi 2 kelompok besar, penyebab dari saluran kemih itu sendiri dan penyebab dari luar saluran kemih, seperti penyakit sistemik dan kebiasaan sehari-hari. 1. Penyebab dari saluran kemih. Bagi pria usia lanjut, pembesaran prostat adalah salah satu penyebab utama. Prostat yang membesar menekan saluran kencing, sehingga kandung kemih tidak bisa kosong sepenuhnya, memicu rasa ingin buang air kecil berulang kali termasuk saat malam. Selain itu, kondisi seperti overaktivitas kandung kemih juga dapat menyebabkan seseorang merasa ingin kencing walau kandung kemih belum penuh. Ini bisa terjadi karena iritasi infeksi atau gangguan kontrol saraf. 2. Penyebab dari luar saluran kemih nokturia juga bisa dipicu oleh penyakit kronis seperti jantung ginjal dan diabetes. Pada penderita gagal jantung, cairan yang tertahan di kaki selama siang hari bisa naik kembali ke sirkulasi saat tidur, lalu disaring oleh ginjal
dan dikeluarkan melalui urin. Pada penderita gagal ginjal, fungsi penyaringan terganggu sehingga produksi urin bisa meningkat di malam hari. Sedangkan pada diabetes kadar gula yang tinggi menyebabkan produksi urin berlebih sebagai cara tubuh membuang kelebihan glukosa. 3. Kebiasaan harian. Tanpa disadari kebiasaan sehari-hari juga berperan besar. Banyak lansia yang minum terlalu banyak menjelang tidur karena takut dehidrasi. Padahal, minum dalam jumlah besar di malam hari justru memicu nokturia. Kebiasaan minum kopi teh atau minuman berkafein lain di malam hari juga memengaruhi. Kafein bersifat diuretik, yaitu merangsang produksi urin. Ditambah lagi, makanan asin dan manis saat malam hari dapat menarik cairan ke aliran darah dan meningkatkan produksi urin saat tidur. Jika bapak dan ibu atau orang tua di rumah mengalami salah satu penyebab ini, jangan ragu untuk memeriksakan diri, karena semakin cepat kita tahu penyebabnya, semakin mudah kita menemukan solusinya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, gejala utama dari nokturia adalah terbangun dari tidur utama di malam hari untuk buang air kecil baik satu kali maupun berulang kali. Meskipun terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar, terutama bagi lansia. Banyak pasien saya mengeluhkan bahwa mereka merasa tidak puas dengan tidur malamnya. Meskipun sudah tidur selama 7-8 jam, mereka tetap merasa lemas, tidak bertenaga, bahkan mengantuk sepanjang hari. Ada pula yang menjadi mudah lupa, cepat marah, dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas harian. Tidur yang terganggu secara terus-menerus akan menurunkan kualitas hidup. Apalagi bagi lansia yang seharusnya menggunakan malam hari untuk pemulihan tubuh, memperkuat daya tahan, dan menjaga keseimbangan emosi. Selain gejala fisik, nokturia juga meningkatkan risiko jatuh di malam hari. Banyak lansia yang terbangun dalam kondisi gelap tubuh belum stabil dan terburu-buru menuju kamar mandi. Risiko tergelincir jatuh, bahkan patah tulang menjadi sangat tinggi. Ini adalah salah satu hal yang paling saya khawatirkan dalam praktik sehari-hari. Secara statistik, pria lansia memiliki risiko lebih tinggi, terutama karena pembesaran prostat. Namun, wanita lansia pun tidak bebas dari nokturia, terutama jika mengalami diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan tidur. Jadi, jika bapak atau ibu mengalami gangguan tidur karena kencing malam, jangan dianggap sepele. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada yang perlu diperiksa lebih lanjut, baik melalui pemeriksaan saluran kemih maupun pemeriksaan penyakit kronis lain yang mungkin tersembunyi. Bapak dan ibu yang saya cintai, karena Allah, sebelum kita bisa mengobati nokturia, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab pastinya. Oleh karena itu, langkah awal yang sangat penting adalah diagnosis yang tepat. Dalam praktik sehari-hari, saya selalu memulai dengan wawancara medis menanyakan kepada pasien, seberapa sering bapak ibu terbangun untuk kencing di malam hari? Apakah setiap malam terjadi? Apakah disertai keluhan lain seperti nyeri tidak puas, buang air kecil, atau bengkak di kaki? Secara medis, jika seseorang bangun satu kali untuk buang air kecil, itu sudah bisa disebut nokturia. Tapi, jika 2 kali atau lebih, itu sudah dianggap mengganggu dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah meminta pasien untuk mencatat aktivitas berkemih selama beberapa hari yang disebut catatan harian berkemih voiding diary. Ini sangat penting untuk mengetahui pola kencing, kapan buang air kecil terjadi,
seberapa banyak volumenya, apakah lebih sering di malam daripada siang. Melalui catatan ini, kita bisa membedakan apakah nokturia disebabkan oleh produksi urein malam yang meningkat, misalnya karena gagal jantung atau ginjal, atau frekuensi kencing yang meningkat saja seperti pada kandung kemih terlalu aktif. Dengan informasi ini, saya dan tim medis dapat menentukan jenis nokturia yang dialami, sehingga pengobatannya bisa lebih spesifik dan efektif. Jangan takut untuk mencatat dan bercerita kepada dokter, itulah kunci dari pengobatan yang berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami apa itu nokturia dan apa penyebabnya, kini saatnya kita membahas hal yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana cara mengatasinya. Kabar baiknya nokturia bisa diobati, asalkan kita tahu penyebab yang mendasarinya. 1. Terapi medis sesuai penyebab. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa nokturia disebabkan oleh pembesaran prostat, maka pengobatannya akan difokuskan pada prostat dengan obat-obatan atau terapi lain sesuai anjuran dokter urologi. Jika penyebabnya adalah diabetes atau tekanan darah tinggi, maka kita akan bekerja sama untuk menurunkan kadar gula darah dan mengontrol tekanan darah. Bila ada gangguan ginjal atau jantung, maka perawatan akan melibatkan dokter spesialis terkait untuk menstabilkan fungsi organ tersebut. 2. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan minum. Dalam banyak kasus, saya menemukan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan harian bisa memberikan hasil yang luar biasa. Misalnya, kurangi konsumsi cairan setelah jam 6 sore, terutama minuman yang bersifat diuretik seperti kopi teh dan minuman bersoda. 1 jam sebelum tidur, usahakan untuk tidak minum apapun kecuali atas anjuran medis. Gantilah semua minuman malam dengan air putih secukupnya di pagi hingga sore hari agar tubuh tetap terhidrasi tanpa mengganggu tidur malam. 3. Jenis makanan dan aktivitas ringan. Hindari makanan asin atau manis menjelang tidur karena dapat menarik cairan ke aliran darah dan memperbanyak produksi urin. Jika Bapak Ibu memiliki masalah kaki bengkak, sebaiknya kaki diganjal saat tidur agar cairan tidak turun ke ginjal dan berubah menjadi urin saat malam. 4. Terapi pendukung. Dalam beberapa kasus, saya juga menyarankan terapi latihan kandung kemih atau terapi perilaku untuk melatih tubuh agar bisa menahan keinginan buang air kecil lebih lama. Ini dapat dilakukan secara bertahap dengan bimbingan tenaga medis. Dengan kombinasi pengobatan dan perubahan gaya hidup yang tepat, nokturia bisa dikendalikan dan tidur malam. Bapak Ibu bisa kembali tenang dan berkualitas insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dalam kasus nokturia pencegahan, tidak hanya menghindarkan kita dari gangguan tidur, tetapi juga melindungi tubuh dari risiko komplikasi seperti jatuh di malam hari, kelelahan kronis, dan penurunan daya tahan tubuh. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan sederhana namun sangat efektif. 1. Atur pola minum harian. Pastikan Bapak Ibu tetap minum cukup air sekitar 1,52 liter per hari, tapi sebagian besar dikonsumsi sebelum jam 6 sore. Setelah jam 6 sore, kurangi konsumsi cairan kecuali jika sangat dibutuhkan. 1 jam sebelum tidur, hindari minum apapun agar tidak menambah volume urin di malam hari. Hindari minuman seperti kopi teh dan soda di malam hari karena mengandung kafein dan bersifat diuretik. 2.
Perhatikan jenis makanan malam. Makanan terlalu asin atau manis di malam hari bisa meningkatkan jumlah cairan yang dikeluarkan tubuh lewat urin. Kurangi konsumsi makanan ringan, asin makanan cepat saji, atau kue manis setelah maghrib. Pilih makanan ringan yang sehat, seperti buah rendah gula atau camilan kukus tanpa garam. 3. Atasi pembengkakan kaki. Jika Bapak Ibu memiliki kaki bengkak akibat gangguan jantung atau ginjal, cobalah untuk meninggikan posisi kaki saat beristirahat sore. Ini membantu cairan di kaki terserap lebih awal dan tidak dibuang lewat ginjal saat malam. Gunakan bantal untuk mengganjal kaki saat tidur, insya Allah akan terasa perbedaannya. 4. Jaga berat badan dan aktif bergerak. Berat badan berlebih menekan sistem saluran kemih dan memperparah gejala nokturia. Lakukan olahraga ringan seperti jalan pagi senam lansia atau peregangan minimal 3-4 kali seminggu. Selain menjaga kesehatan, aktivitas fisik juga membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Dengan menerapkan kebiasaan ini secara rutin, insya Allah Bapak dan Ibu bisa mengurangi risiko nokturia dan mendapatkan kembali malam yang tenang serta tubuh yang bugar di pagi hari. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena Allah, tubuh ini adalah amanah. Ia bukan hanya milik kita, tapi juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Salah satu bentuk penjagaan itu adalah tidak mengabaikan tanda-tanda kecil yang tubuh kirimkan, termasuk gejala nokturia, yakni sering buang air kecil di malam hari. Sebagian orang menganggap gangguan tidur karena kencing malam adalah hal biasa wajar karena usia. Tapi saya ingin mengingatkan, ketika tidur terganggu, maka seluruh sistem tubuh pun ikut terganggu, termasuk daya tahan metabolisme, bahkan kondisi emosional dan spiritual kita. Bayangkan betapa berat rasanya menjalani salat subuh dalam keadaan lelah karena malamnya bangun berkali-kali. Betapa tidak nyamannya beribadah, beraktivitas, bahkan sekadar berbincang dengan keluarga jika tubuh selalu lemas dan ngantuk. Maka, menjaga kualitas tidur bukan soal kenyamanan semata, tetapi juga bagian dari upaya menjaga semangat hidup dan ibadah di usia senja. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan dalam keduanya ada kebaikan. HR Muslim hadis ini mengingatkan kita bahwa menjadi lansia bukan alasan untuk pasrah dengan kondisi tubuh. Justru di masa inilah kita perlu lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bijak dalam merawat diri. Mulailah dari hal kecil, kurangi minum malam hari, ganti teh dengan air putih, atur pola makan, dan jangan ragu memeriksakan diri ke dokter jika tidur Anda terganggu. Bapak dan Ibu, semoga dengan ilmu ini Allah beri kita umur yang berkah, tidur yang nyenyak, dan tubuh yang kuat untuk terus beribadah dan memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.